bisa memaknai 17 Agustus ini dengan dilandasi dengan pengadaan perayaan HUT RI. Contoh perlombaan yang kedua itu sakralnya itu adalah dimaknainya dengan memperingati hari 17 Agustus tahun 1945 yang bertepatan nanti pada tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Minggu, karena itu bertempat di suatu letak upacaranya itu di suatu kecamatan Anyar ya, Kabupaten Serang. Iya, okay. Itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makna daripada kemerdekaan itu harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu sangat memaknai dari hidup kita. Itu salah satunya ditandai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan nikmat oleh Allah, itu harus kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin begitu, baik di dalam masalah waktu, karena dalam hadis juga mengatakan al-waktu kasaibi, waktu itu adalah bagaikan pedang. Apabila kita melalaikan waktu itu, maka pedang itu akan meleher kita sendiri gitu. Itu makna daripada perlombaan HUT RI ini begitu. Lantas menurut Pak Opik sendiri bagaimana efek positif untuk para siswa yang ada di sini? Efek positifnya itu kita saling tererat hubungan begitu. Saling kompak ya? Ya, kekompakan di antara siswa dan guru, seluruh karyawan MTS 4 Serang ini terjalin oleh kita, dimaknai dengan rasa tanggung jawab dan rasa gigih kita kepada HUT RI ini benar-benar diimplementasikan oleh kita. Karena hidup ini kalau kita tidak mengimplementasikan, hidup ini bagaikan hampa begitu ya, hampa hidup ini. Jadi bagaikan pohon tak berbuah begitu ya. Oh, begitu. Ya, tak berbuah begitu. Bukan bagaikan sayur tanpa garam. Bukan. Karena itu kita harus bisa meninjau dari filosofi yang kita terdahulu ya, kita harus diimplementasikan gitu oleh kita sendiri sebagai HUT RI ke 80 ini begitu. Oke, Pak Opik, berbicara masalah kemerdekaan ya, apakah memang yakin negara kita ini sudah merdeka? Tapi bagaimana pendapat mereka di luar sana? Ada yang mengatakan bahwa negara kita ini belum merdeka katanya, Pak Opik. Bagaimana Anda memandang hal ini? Jadi memandang dari sudut kemerdekaan itu otomatis ada dua sisi begitu ya. Ada yang mengatakan merdeka ini kita masih dijelajah oleh kebohongan, artinya kebohongan di situ kita dibodohi begitu, dibodohi oleh pejabat-pejabat tertinggi kita di Indonesia. Para pemangku kebijakan di negara ini amanah tidak memegang amanah dengan 100% begitu. Jadi masih dikategorikan oleh saya sendiri itu masih 75%, nggak nyampe 100 ya, nggak nyampe 100. Karena ini oleh Pak Prabowo juga ditatan adanya penghematan anggaran begitu ya. Karena itu menjadikan kita agar rakyat kita ini makmur begitu ya, makmur ya, intinya itu begitu, makmur dan sentosa begitu. Oleh karena itu kita harus bisa apa yang telah dibicarakan oleh Pak Prabowo itu betul, kita harus menjunjung tinggi ya, karena itu dia yang memangku kebijakan di negara ini. Kalau kitanya lemah ya, Pak Prabowo juga gimana nantinya begitu. Kita harus semangat ya, semangat. Jadi bersatu ya. Ya harus bersatu semangat, karena ini HUT RI yang ke-80 begitu. Apa yang telah diinstruksikan oleh Pak Presiden itu harus kita
realisasikan dalam HUT RI ke-80 ini. Oke. Semangat dan semangat berjuang. Oke, terima kasih Pak Bek. Mungkin ada pesan untuk anak-anak MTSN Patserang agar mereka bisa benar-benar memaknai sambut HUT RI yang ke-80 ini dengan sebenar-benarnya. Apa kira-kira? Jadi siswa ini bisa bisa merealisasikan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini ya. Seperti saya katakan tadi, sudah dikatakan satu persatu adanya HUT RI gerak jalan, adanya upacara kemerdekaan 1945 nanti tanggal 17 hari Minggu. Itu salah satunya. Jadi mengimplementasikan ke siswa adanya setelah upacara adanya arak-arakan begitu ya. Artinya arak-arakan di situ kita mengimplementasikan tetap kepada rukun Islam yang kelima begitu ya. Artinya ya begini. Maksudnya jadi, seperti apa tuh? Setiap siswa itu harus mengarak dengan sholawat Nabi itu. Sholawat Nabi itu dianjurkan begitu. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila pertama satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dua, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima itulah apa yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh keadilan rakyat. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya siswa memegang nilai-nilai Pancasila ya, menguatkan siswa ya untuk kuatkan dengan hati siswa itu kita menguatkan, bisa mengimplementasikannya dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehari-harinya begitu kepada siswa. Ya Pak Pik, terima kasih ya atas pertemuan kita kali ini. Banyak informasi yang kita dapatkan dari Bapak Opik. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi inspirasi dan pengetahuan untuk masyarakat kita ya, sekitar kita. Mungkin yang terakhir adalah closing statement dari Pak Opik. Silahkan penutup aja. Beberapa kalimat ataupun ya beberapa kata sih. Ya mungkin itu yang kami sampaikan dalam HUT RI ke-80 ini. Semoga ada hikmahnya bagi kita semua, khususnya siswa MTSN Patserang. Semoga bisa diteladani oleh siswa-siswi kita agar bisa mengimplementasikan dalam Pancasila yang kelima itu kesehariannya. Ya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.